Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami dengan mata kuliah UI UX tentang analisis data riset aplikasi costin.id dengan beranggota kelompok Ahmad Zaki Al-Faruqi, Dwi Jilita Adliyah, Hanif Maulana, dan saya sendiri Rahma Laksita. Selanjutnya. Pertama-tama yaitu latar belakang. Saat ini kebutuhan tempat tinggal sementara seperti kos semakin meningkat, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja. Namun, proses mencari kos yang sesuai sering kali memakan waktu karena calon penyewa harus datang langsung ke lokasi hanya untuk menanyakan ketersediaan kamar, harga, dan fasilitas. Di sisi lain, banyak pemilik kos kesulitan mempromosikan tempat mereka agar dikenal oleh calon penyewa yang lebih luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami berinisiatif mengembangkan aplikasi pencarian kos berbasis peta yang mempermudah interaksi antara pencari dan pemilik kos. Melalui tampilan peta interaktif, pengguna dapat melihat lokasi kos secara langsung, membandingkan harga, serta menghubungi pemilik dengan mudah. Aplikasi ini diharapkan menjadi solusi digital yang efisien, transparan, dan terpercaya untuk membantu kedua pihak saling terhubung dengan cara yang lebih modern dan praktis. Selanjutnya. Untuk tujuannya yaitu tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pencarian dan promosi kos melalui teknologi berbasis peta yang interaktif dan informatif. Secara lebih rinci, tujuan aplikasi ini meliputi memudahkan pencari kos terutama mahasiswa dan pekerja dalam menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi lokasi, harga, maupun fasilitas. Kedua yaitu membantu pemilik kos dalam mempromosikan properti mereka secara digital agar dapat menjangkau lebih banyak calon penyewa. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan transparansi informasi sehingga pengguna dapat melihat ketersediaan kamar, foto, serta detail fasilitas secara langsung tanpa harus datang ke lokasi. Selanjutnya. Untuk manfaat dari pencari kos. Pengguna dapat menemukan kos dengan cepat melalui tampilan peta interaktif. Bisa membandingkan harga dan fasilitas dengan mudah sebelum memutuskan untuk menyewa. Menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu survei ke banyak tempat. Mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya melalui foto, ulasan, dan rating pengguna lain. Untuk manfaat bagi pemilik kos, dapat memasarkan kos secara luas tanpa harus mengandalkan promosi manual, meningkatkan peluang mendapatkan penyewa dengan sistem pencarian yang terarah, mempermudah pengelola data kos seperti ketersediaan kamar dan durasi sewa, membangun reputasi positif melalui ulasan dan rating dari penyewa sebelumnya. Wawancara, pertanyaan untuk mahasiswa pencari kos. Bisa ceritakan pengalaman terakhir kali Anda mencari kos dari awal sampai Anda menemukan yang sekarang. Platform atau apa saja yang bisa Anda gunakan untuk mencari info kos, misalnya website, aplikasi, rekomendasi teman, sosial media, langsung survei daerah. Mengapa memilih cara tersebut? Apa saja tantangan atau kendala terbesar yang Anda alami selama proses pencarian kos tersebut? Untuk pertanyaan pemilik kos, bisa diceritakan bagaimana biasanya Abang mengelola dan mengisi kamar yang kosong, platform atau apa saja yang Abang gunakan untuk mempromosikan kos dan mana yang paling efektif? Bagaimana tantangan besar yang dihadapi dalam mengelola dan memasarkan kos kepada penyewa? Selanjutnya. Untuk user persona akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, di sini kami memiliki user persona yang bernama Budi. Untuk latar belakangnya sendiri, Budi berumur 20 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan berstatus mahasiswa. Budi baru pindah ke kota lain untuk melanjutkan kuliah. Ia belum terlalu mengenal lingkungan sekitar dan sedang mencari kos yang dekat dengan kampus.
nyaman, dan sesuai dengan budget bulanannya. Untuk kebutuhannya sendiri, Budi memiliki kebutuhan menemukan kos yang dekat dengan kampus agar tidak perlu menempuh perjalanan jauh setiap hari, mencari kos dengan harga yang sesuai dengan uang bulanan dari orang tua, menginginkan proses pencarian kos yang cepat dan praktis tanpa harus datang langsung ke banyak tempat. Dan terakhir, ingin mendapatkan gambar yang jelas tentang fasilitas dan lingkungan di sekitar kos. Untuk harapan, Budi memiliki harapan ingin tinggal di kos yang nyaman dan aman, menginginkan aplikasi yang menampilkan lokasi kos di peta agar mudah memperkirakan jarak kampus, ingin bisa membandingkan harga dan fasilitas dalam satu tempat, dan berharap dapat menghubungi pemilik kos langsung melalui aplikasi untuk menanyakan ketersediaan kamar. Untuk keluhan, Budi memiliki keluhan yang pertama, informasi kos yang tersedia di internet sering tidak akurat atau tidak diperbarui. Yang kedua, harus mengunjungi banyak lokasi secara langsung yang menghabiskan waktu dan biaya transportasi. Lalu sulit membedakan kos yang mana yang masih tersedia dan mana yang sudah penuh. Dan terakhir, beberapa kos tidak memiliki foto atau detail fasilitas yang jelas. Next. Selanjutnya untuk user journey mapping. Pertama dari mahasiswa. Untuk user journey mapping yang pertama adalah pencarian informasi, yaitu mencari informasi tentang kos di internet, melihat iklan di media sosial, lalu bertanya kepada teman. Dan yang kedua adalah pencarian kos, seperti mencari kos yang sesuai dengan kebutuhan, melihat foto dan deskripsi kos, lalu membandingkan harga dan fasilitas. Yang ketiga ada kontak dengan pemilik kos, seperti menghubungi pemilik kos untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan membuat janji untuk melihat kos. Lalu yang keempat ada pemeriksaan kos, yaitu melihat kos secara langsung dan memeriksa fasilitas dan kondisi kos. Yang kelima ada keputusan, yaitu memutuskan untuk menyewa kos, melakukan pembayaran dan menandatangani kontrak. Lanjut. Selanjutnya untuk user journey mapping pemilik kos, yang pertama ada pemasaran, yaitu memasang iklan kos di internet dan menggunakan media sosial untuk mempromosikan kos. Yang kedua ada penerimaan pertanyaan, yaitu menerima pertanyaan dari calon penyewa dan menjawab pertanyaan yang memberikan informasi tentang kos. Yang ketiga ada penjadwalan, yaitu membuat janji dengan calon penyewa untuk melihat kos dan menunjukkan kos kepada calon penyewa. Keempat ada penyewaan, membuat kontrak penyewaan dengan penyewa dan menerima pembayaran dari penyewa. Selanjutnya ada empati dan insight. Empati dari mahasiswa. Yang pertama ada seeing, iklan kos di media sosial, foto kos di internet. Untuk insight pengguna mahasiswa ingin mencari kos yang dekat dengan kampus dan murah. Lalu yang kedua ada hearing, yaitu ulasan positif dari teman tentang kos. Untuk insight-nya mahasiswa ingin melihat foto dan deskripsi kos yang jelas sebelum memutuskan. Yang ketiga ada saying, yaitu saya ingin mencari kos yang dekat dengan kampus yang murah. Untuk insight-nya mahasiswa ingin memiliki pengalaman yang baik dan efisien ketika mencari kos. Lalu untuk empati yang keempat ada thinking, yaitu saya harus membandingkan harga dan fasilitas kos sebelum memutuskan. Dan terakhir ada feeling, yaitu frustasi karena tidak menemukan kos yang sesuai, senang ketika menemukan kos yang tepat. Selanjutnya ada empati pemilik kos. Yang pertama ada seeing, yaitu calon penyewa yang berniat dengan kos. Yang kedua ada hearing, pertanyaan dari calon penyewa tentang kos. Yang ketiga ada saying, yaitu saya ingin mencari penyewa yang tepat dan membayar tepat waktu. Yang keempat ada thinking, yaitu saya harus memastikan bahwa kos yang saya terisi dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Dan terakhir ada feeling, yaitu frustasi karena tidak menemukan penyewa yang tepat, senang ketika menemukan penyewa yang baik. Untuk insight pengguna pemilik kos, yang pertama ada pemilik kos ingin mencari penyewa yang tepat dan membayar tepat waktu. Yang kedua, pemilik kos ingin memiliki pengalaman yang baik dan efisien ketika mengelola kos. Dan yang terakhir, pemilik kos ingin memastikan bahwa kos mereka terisi dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Selanjutnya ada demo prototype yang akan dijelaskan oleh Hanif. Baik, di sini saya akan mendemokan prototype aplikasi Kotlin. Yang pertama itu kami berada di halaman registrasi, yaitu memasukkan alamat email, membuat kata sandi, dan buat ulang kata sandinya. Di sini kami akan masukkan alamat emailnya bersama kata sandi. Selanjutnya, kami lanjutkan, dia akan memasuki halaman login. Di halaman login, dia minta alamat email bersama kata sandi yang sudah kita buat tadi. Kita masuk alamat emailnya. Setelah itu kita lanjutkan,
Di sini akun profilnya sudah terbuat yang alami email Dwi Jelita, kata Sandina, dia autentikasinya mahasiswa, kita simpan. Selanjutnya kita berada di halaman pilih lokasi. Si user dia lagi di lokasi Winsuska, bisa juga dia milih lokasi kosnya di Unri. Di sini kita milih lokasinya dari Winsuska saja. Kita pilih lokasi dan di sini kita berada di halaman home. Di halaman home terdapat fitur lokasi terdekat, fasilitas terlengkap, harga termurah, dan rating tertinggi. Di sini kita coba ngeklik kos Halim. Nah, di sini muncul ada gambar kosnya, detail-detail kosnya, petanya, deskripsinya, fasilitasnya. Kita kembali lagi ke halaman home. Di sini kita ada halaman telusuri. Di halaman telusuri ini kita bisa mencari lokasi terdekat dari kos-kos yang tadi. Dan di halaman wallet, nah di halaman wallet ini kita bisa mengajukan kos yang kita pilih tadi. Kita ajuin kosnya misalnya yang ini. Lalu kita pilih cicilan yang per tahun. Kita pencet diskonnya 5%. Jadi total pembayarannya yaitu 1.615.000. Setelah itu kita hubungi pemilik kosnya. Setelah itu kita klik di proses. Kita tengok setelah apakah sudah diproses sama pemilik kosnya atau belum. Setelah itu kita tengok diterima, apakah sudah diterima. Di sini dia diterima sama pemilik kosnya. Kita lihat apakah sudah dibayar, total pembayaran 1.700.000, kita sudah lunasi. Di sini ada juga halaman profil dari akun tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya adalah testing yang akan dijelaskan oleh Dwi Jelita Adlia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada testing dari pemilik kos dan juga orang yang mencari kos. Yang pertama itu pada layout, di mana pertanyaannya yaitu seberapa mudah Anda memahami letak atau layout antar muka prototipe ini. Sebagian besar itu menunjukkan 75% mudah untuk memahami layout antar muka prototipe, sedangkan 8,3% itu netral dan 16,7% itu sangat mudah. Maka ditunjukkan bahwa layout ini sudah mudah untuk dipahami oleh user tersebut. Lalu pada fitur, yaitu seberapa mudah Anda menemukan fitur atau menu yang Anda butuhkan di prototipe ini. Sebagian besar itu menunjukkan bahwa 50% itu memilih mudah, sedangkan 33,3% itu memilih sangat mudah, dan 16,7% itu memilih netral. Selanjutnya itu ada navigasi. Apakah Anda merasa mudah berpindah-pindah halaman atau bagian dalam prototipe ini? 58,3% menunjukkan mudah untuk berpindah-pindah halaman, sedangkan 16,7% itu netral, dan 25% itu menunjukkan sangat mudah. Selanjutnya itu ada intuitif, yaitu apakah bisa menggunakan prototipe ini tanpa perlu bantuan orang lain. 58,3% itu menunjukkan mudah untuk menggunakan prototipe tanpa bantuan orang lain, sedangkan 25% itu menunjukkan sangat mudah, 8,3% menunjukkan cukup sulit, dan selebihnya itu menunjukkan netral.
Selanjutnya ada friendly, yaitu apakah tampilan prototipe ini nyaman dilihat dan digunakan dalam waktu lama. Di sini ditunjukkan bahwa responden 50-50% menunjukkan bahwa prototipe ini sangat mudah dan mudah untuk dilihat dalam waktu yang lama. Selanjutnya itu ada self-sufficiency, yaitu seberapa mudah Anda menyelesaikan tugas tertentu pada prototipe tanpa bantuan tambahan. Ada dua buah pilihan, yaitu 33,3% pada pilihan mudah dan 33,3% itu netral, dengan 25% sangat mudah dan 8,3% itu menyatakan cukup sulit. Selanjutnya itu pada user friendly, di mana pertanyaannya seberapa mudah Anda menyesuaikan diri dengan antarmuka atau tampilan prototipe ini saat pertama kali menggunakannya. Sama seperti sebelumnya, pada opsi mudah dan netral itu menunjukkan poin yang sama, yaitu 33,3%, sedangkan pada sangat mudah itu 25%, dan sisanya 8,3% itu menyatakan cukup sulit. Selanjutnya itu ada usability, di mana pertanyaannya, secara keseluruhan, seberapa mudah Anda mengimplementasikan prototipe ini untuk Anda? 12 responden itu menyatakan 41,7% itu mudah, dan 41,7% menyatakan sangat mudah, dan sisanya itu 16,7% menyatakan netral. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.